waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, yuk kita awali dengan berdoa supaya nanti kita ya dinilai ibadah, kemudian semoga lancar koneksinya, internetnya dan seterusnya. Itu kalau di dalam Islam itu salah satu bentuk jihad ya. Jadi kita ini mujahid ini semuanya di sini supaya ya bernilai ibadah ya. Marilah kita awali dengan niat ibadah. Oleh karenanya kita berdoa saya persilahkan. Cukup, terima kasih. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ya pembelajaran kita pada materi apa ini? Manajemen kualitas. Kali ini kita akan masuk pada modul 5 atau bab 5 gitu ya, modul 5. Nah, modul 5 ini berbicara tentang kepemimpinan. Kalau kita ingat pada awal-awal membahas tentang bahas tentang kualitas di modul pertama, kemudian dilanjutkan dengan modul kedua tentang TQM. Nah, teman-teman sekalian, itu ada kalau di TKM-nya kan manajemen secara keseluruhan, di mana sistem manajemen itu tidak hanya dilakukan oleh bagian-bagian tertentu saja untuk kualitasnya, tetapi oleh semuanya, semua lini ya, tidak hanya pada quality controlnya bagian yang diamanai menjalankan quality control saja, tetapi seluruhnya. Nah, orang atau seluruh lini itu akan bisa melaksanakan kegiatannya berorientasi pada kualitas ya, itu tidak terlepas dari kepemimpinan yang dipunyai oleh seorang pemimpin. Jadi quality suatu produk atau kualitas suatu produk ini merupakan hasil dari rangkaian seluruh proses produksi yang dimulai dari ya, perencanaan, kemudian pengembangan, kemudian produksi. Kalau ada penyimpangan produk-produknya cacat, kemudian diperbaiki hingga pada pengiriman. Nah, semua proses ini kan di dalam suatu organisasi yang namanya perusahaan komersil itu, nah itu tidak dapat dibebankan oleh satu orang saja, satu divisi saja, tetapi oleh seluruh bagian, seluruh karyawan. Nah, supaya bisa menggerakkan seluruh karyawan tersebut, maka harus ada pemimpin yang menjalankan. Nah, wong kita jalan pergi gitu ya, 2-3 orang saja, misalkan kelas ini ada 4 orang ini ya, ada 4 orang saat ini jalan besok ke Beito misalkan, 4 orang. Itu saja kalau dalam Islam kan disuruh untuk menunjuk pemimpinnya, itu hanya jalan saja, cuman jalan-jalan saja supaya nanti bisa menentukan ayo kita kemana, diskusi, itu diputuskan oleh pemimpinnya. Oke, ke sana. Naik apa ini? Diskusi, kemudian udah diputuskan naik MRT dan seterusnya. Itu cuman jalan saja. Apalagi ini banyak hal yang harus dilaksanakan, mengurus mendesainnya, kemudian bagaimana cara memproduksinya, nanti kalau ada produk yang gagal, produk ini menyimpang, gimana cara membenarkannya dan seterusnya, kayak gitu. Nah, ya, apalagi itu maka butuh pemimpin. Nah, unsur pemimpin ini yang sangat melekat, yang menjadi isu pada seorang pemimpinnya adalah kepemimpinan. Nah, oleh karenanya di dalam modul 5 ini diangkat
judulnya adalah kepemimpinan kualitas. Ya, ini kepemimpinan untuk mendrive supaya barang proses yang dihasilkan adalah barang yang berkualitas. Proses yang dilakukan adalah proses yang berkualitas, seperti itu. Nah, pertama kita bahas dulu tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu apa? Ya, kepemimpinan itu apa? Kepemimpinan merupakan suatu rangkaian kegiatan, ya, penataan yang diwujudkan sebagai kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Di sini kalau kita kasih underline-nya, kita kasih ini saya kasih warna lain. Kita kasih ini ya, kita kasih garis bawah, kemampuan mempengaruhi orang lain. Nah, mempengaruhi orang lain. Jadi mempengaruhinya itu nanti bisa bermacam-macam. Ya, dengan perintahnya dia. Dari seorang pemimpin itu melakukan perintahnya, memberikan perintahnya. Kemudian pemimpin itu bisa juga mempengaruhi orang lain dengan cara memotivasi. Mungkin tidak memerintah, tetapi dengan sedikit memberikan motivasi, orang lain tergerak. Ya. Atau juga bisa seseorang pemimpin itu mempengaruhi orang lain dengan power yang dimilikinya, kekuasaan yang dimilikinya, dengan uang yang dimilikinya, dengan memberikan fasilitas tertentu kepada anak buahnya, ke ini gaji dan fasilitas yang lain, sehingga dia semua yang dia katakan dilakukan, diikuti. Nah, itu beberapa cara untuk mempengaruhi orang lain. Tentunya kan ada hal-hal yang positif, juga hal yang negatif ketika cara-cara tadi yang dilakukan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Kira-kira cara yang mana? Apakah dengan memberikan imbalan, kemudian orang lain akan melaksanakan dengan perintah, macam-macam perintah, ataukah dengan motivasi yang paling bagus? Nah, itu ya. Nah, kalau kita sebagai pemimpin, Anda sebagai pimpinan perusahaan, meskipun kecil gitu ya, usaha kecil menengah, misalkan kita berandai-andai, ya, saya selalu mencontohkan Anda sebagai pengusahanya, ya. Jadi Anda pemilik usahanya, direkturnya gitu. Nah, di sini Anda harus menempatkan sebagai pimpinannya gitu. Ya. Jadi ketika Anda sebagai direktur, sebagai pimpinan usaha itu, Anda harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang bagus. Kalau bisa mempengaruhi karyawan Anda dengan memberikan motivasi-motivasi, bukan sebaliknya dengan ancaman-ancaman. Dengan ancaman-ancaman. Masih mending dengan perintah-perintah. Nah, kalau dengan ancaman-ancaman, itu yang kurang bagus ya, tidak bagus. Nah, ya kalau bisa yang baik ya dengan memberikan motivasi. Kalau kita beri motivasi kemudian melaksanakan perintah atau melaksanakan tugasnya dengan baik, ya kan dia cenderung lebih ikhlas, cenderung dia mengetahui memang tugasnya dia dan seterusnya, karyawan kita. Nah, di sini ada beberapa fungsi pemimpin ya, menurut Yup dan Nahavandi. Nah, secara garis besar kalau kita resumkan dari pendapat itu, fungsi pemimpin dalam organisasi ini dapat kita kelompokkan menjadi 4 kelompok ya. Yang pertama adalah dia fungsinya adalah visionary leader ya, visionary leader. Maksudnya apa? Ya, fungsi pengembangan. Seorang pemimpin itu yang baik, yang mempunyai visi ke depan yang jauh, tidak hanya
jangka pendek, besok ngapain, 1 tahun ke depan ngapain, bukan hanya jangka pendek tetapi jangka yang jauh. Perusahaan saya 15 tahun yang akan datang posisinya harus sekian, perusahaan saya 15 tahun kemudian harus jadi seperti apa. Dia punya visi yang jelas, punya dream, impian, cita-cita yang dia wujudkan kemudian dalam visi-visinya dia, dalam misi-misinya dia, sehingga langkah-langkahnya jelas. Oh, kalau saya 15 tahun yang akan datang punya 15 cabang di kota yang berbeda, nah maka harus ini yang dilaksanakan. Ya mungkin targetnya 1 tahun 1 cabang misalkan, kan jadi lebih lebih kebayang kan langkahnya, daripada Anda punya usaha nggak ada kebayang 15 tahun yang akan datang perkembangan usahanya seperti apa. Yuk tiap hari buka warung, kalau udah sore tutup warung, buka warung, gitu, nggak ada pemikiran jauh ke depan. Ya hanya itu saja nanti. Itulah yang membedakan ada usaha kecil menengah yang sama-sama berangkatnya dari usaha kecil menengah, yang satunya bisa melesat jauh hingga menjadi usaha yang besar, sementara yang satunya tetap menjadi usaha kecil, karena impian dari masing-masing pemiliknya itu beda. Ya, ada yang segini sudah cukup dah, ya. Tapi ada yang memiliki visi jauh ke depan, mempunyai ambisi-ambisi yang besar. Ambisi itu bagus, ambisi itu bukan jelek. Yang jelek itu ambisius dengan kemudian menghalalkan segala cara. Ya, kalau punya ambisi, ya kita semuanya seyogianya punya ambisi. Ya, ambisi itu bagus. Ambisi itu kan dalam bahasa agama nafsunya. Jadi nafsunya apa? Pengen membuat perusahaan saya 10 tahun yang akan datang bagaimana, 15 tahun yang akan datang seperti apa. Ya kalau nggak punya ambisi, ya nanti nggak bersemangat. Pimpinannya nggak bersemangat, anak buahnya apalagi. Dia kan cuman pikirnya kalau karyawan ya sudah, saya digaji, saya sudah menerima gaji, saya cukup kok, sudah. Nah kalau pemimpinnya sama dengan mentalnya karyawan kita, ya nggak berkembang usahanya. Ya. Oke, jadi harus punya visi yang jauh ke depan. Ya, ini meliputi memanfaatkan perubahan lingkungan, mencapai sasaran tujuan organisasi, ya, memusatkan perhatian pada manusia di dalam dan di luar organisasi. Di dalam organisasi ya karyawan-karyawan kita, di luar organisasi ya pihak-pihak yang bersangkutan dengan usaha kita, mungkin supplier, kemudian mungkin agen, distributor, ya pasar kita, stakeholders semuanya, pemerintah, atau mungkin juga keluarga. Kemudian yang kedua, struktural, fungsi struktural. Fungsi struktural ini menjembatani kesenjangan antara struktur yang telah ditetapkan dengan karakteristik pekerjaan yang dihadapi. Ya. Jadi secara struktur Anda sebagai direkturnya. Secara struktur ada beberapa anak buah yang di bawah Anda. Nah, Anda sebagai pemimpin ini harus bisa menjembatani perbedaan antara struktur yang ada tadi dengan pekerjaan-pekerjaan yang dihadapi. Anda kerjaannya apa? Anda tugasnya mencari pasar, tugasnya ya belum saya ubah memang slide-nya. Tugasnya menjalin komunikasi, membuat MOU dengan mana-mana. Nah, karyawan Anda menerjemahkan apa yang Anda mau. Misalkan sudah ada MOU, karyawan Anda kemudian menindaklanjuti ya dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Kemudian yang ketiga, ini fungsi penegakan kepatuhan. Jadi pemimpin ini ya
meyakinkan anggota organisasinya menjalankan tugasnya sebaik mungkin, ya, dengan cara memberikan pengawasan yang ketat, melaksanakan kepemimpinan yang sportif dan partisipatif. Jadi diawasi dengan ketat dengan sistem. Mungkin kita tidak perlu setiap hari mengawasi orang-orang karyawan kita itu bekerja, ya bisa saja dengan reportnya itu, oh si A ini targetnya harusnya sehari ini bisa membuat misal ya 5 baju, ini kok cuma 1 baju, kenapa ini? Nggak perlu kita pelototi tiap hari satu hari 8 jam masuk, misalnya 8 jam kerja masuk kemudian kita pelototin, nggak perlu juga. Nah kita lihat reportnya, nah kemudian besok kita panggil, nah kenapa kemarin cuma 1 potong baju, padahal harusnya targetnya 5 potong dan biasanya kamu dapat 5 potong, kenapa? Oh ada permasalahan yang lain-lain. Nah ini salah satu fungsi pemimpin. Kemudian kalau ada karyawan bawahan kita yang berprestasi, ya kasih penghargaan. Nah, kalau pemimpin yang ngasih penghargaan nanti senang si karyawan, dia akan termotivasi untuk bertindak lebih lagi, ya, tidak lebih lagi. Ini kemudian slide-nya sudah saya lanjutkan, apakah gambarnya tidak berganti? Sudah saya majukan, kalau tadi memang belum saya majukan, Mbak Rihana. Nah selanjutnya yang harus dikerjakan oleh seorang pemimpin, ganti ya karena tadi memang belum saya ganti, belum saya next karena masih dalam pembahasan. Jadi yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin ini menghadapi masalah. Pemimpin ini dia harus bisa menyelesaikan masalah, memecahkan masalah, bukan hanya memecahkan ya, tapi menyelesaikan. Memecahkan itu kayak masalah dibelah-belah, kata dosen saya dulu. Ya ini hanya istilah saja, mana yang berasa benar, sense of bahasa saja. Menyelesaikan masalah, ya ada kendala, loh kenapa ini misalnya kapasitas produksi bulan ini kok di bawah target, kenapa? Dicari akar masalahnya, kemudian ketemu masalahnya, oh ternyata mesinnya sudah ada yang aus, satu mesin aus. Nah solusinya gimana? Ya mesinnya di upgrade, di servis atau diganti. Kalau diganti, waduh ini uangnya kurang, maka harus sewa atau beli misalnya. Atau mungkin cukup di servis saja, tapi kemungkinan nanti dalam waktu 3 bulan mungkin perlu diservis lagi. Nah ini pilihan-pilihan. Nah yang menentukan dan menyelesaikan masalah ini ya pemimpin. Nah, pemimpin ini nanti kalau dalam level-level kepemimpinan manajemen ada top level, middle management, lower management. Nah kalau perusahaan yang kecil, usaha kecil menengah, Anda punya 3-4 orang karyawan, ya itu tugas Anda untuk menganalisis apakah ini harus ganti, beli, sewa mesin tadi. Tapi kalau perusahaan besar ada ribuan karyawan, nah itu bukan tugasnya direktur itu, nah, tugasnya manajer produksi saja. Kemudian tinggal dia mengajukan kepada direktur keuangan, apa di ACC enggak, di ACC sudah selesai. Mungkin direktur utama di rootnya, yang penting dia tahu laporan nanti di akhir bulan, akhir tahun yang lihat ya. Jadi nanti lihat skala perusahaannya. Nah yang kedua, menjadi perantara kebutuhan dan keinginan sejumlah kelompok dari dalam dan di luar organisasi. Mirip dengan yang tadi itu, yang sebagai
fungsi struktural tadi ya, dia sebagai bridging, jembatan, sebagai jembatan. Nah, ini perantara atau jembatan kebutuhan di dalam dan di luar organisasi. Di dalam antar karyawannya misalkan menginginkan tempat kerja yang lebih nyaman, ya, nanti pemimpin yang akan meng-ACC, di ACC atau enggak, disetujui atau enggak, ya, setuju atau enggak. Kemudian kalau kalau disetujui, nah nanti tinggal diganti fasilitas layanannya. Kemudian karyawan juga minta gajinya dinaikkan. Wah, dia lihat-lihat lagi sama Anda ini masih cukup, ya oke lah. Kebetulan pasar juga semakin luas, ya nggak ada salahnya dikasih naik gajinya atau bonusnya ditambah, berbagai macam fasilitas dikasih, misalkan fasilitas langganan internet, fasilitas uang makan. Mungkin gajinya tetap, tapi saya tambah fasilitasnya gitu. Fasilitas komunikasi, paket internet 1 bulan dari perusahaan. Ada dulu kalau makan nggak ada uang makan bawa sendiri atau jajan sendiri, sekarang kasih makan. Fasilitas itu mengurangi pengeluaran si karyawan. Maka Anda bisa melihat dengan luar organisasi juga demikian. Supplier minta kalau pesen jangan deket-deket hari, jangan mendadak. Anda akan menuliskan dengan bagian produksi, manajer produksi, tolong paling tidak 2 minggu sebelum bahan baku habis kita harus sudah order ke supplier, karena supplier minta jangan mepet-mepet 3 hari sebelum barang datang baru pesan. Nah, misalkan demikian ya. Jadi ini sebagai perantara. Kemudian yang ketiga, menyusun kerangka secara etikal di mana semua karyawan perusahaan beroperasi secara menyeluruh dan bersama-sama. Jadi ini orang-orang yang pantas sebagai anggota tim, kemudian mengkomunikasikan tujuan organisasi, memperkuat perilaku yang tepat, dan mengungkapkan pemikirannya secara etikal di dalam dan di luar organisasi. Jadi ini untuk mencapai tujuan bersama, kemudian bekerja bersama-sama secara baik, secara etis. Saya pikir teman-teman di sini punya pengalaman sendirilah ya tentang bagaimana mengelola organisasi. Oke. Ini menurut Banis and Nanus tahun 85. Ada perbedaan antara pemimpin dengan manajer. Ya, memang manajer itu atasan kita kalau Anda punya atasan. Ya. Atau kembali lagi saya tempatkan Anda sebagai pemilik usahanya. Ya, sebagai pemilik usahanya. Anda bersikap sebagai pemimpin atau sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu orang yang mengerjakan sesuatu dengan baik. Ini ada aturannya, ada SOP-nya, kemudian dia mengerjakan sesuatu dengan baik. Do the things right. Ya. Do the things right. Nah, manajer akan mengawasi orang-orang itu ya, melakukan segala sesuatu itu dengan baik. Karena ya dia di filosofinya manajer menurut Banis and Nanus ini ya orang yang mengerjakan sesuatu dengan baik. Nah, beda dengan pemimpin. Kalau pemimpin ini orang yang mengerjakan sesuatu yang baik, do the right things. Jadi mengerjakan sesuatu yang baik, yang nggak baik nggak dilaksanakan. Jadi mengerjakan sesuatu dengan baik.
Nah, nanti di sini akan ada beberapa perbedaan antara manajer dan pemimpin. Contohnya, manajer ini berorientasi pada stabilitas, stabil. Supaya suasana kerja stabil. Nah, ini sebaliknya kalau pemimpin, ya. Sebaliknya kalau pemimpin ini berorientasi pada inovasi. Jadi Anda sebagai seorang pemimpin harus mempunyai mempunyai pemikiran yang inovatif. Gimana caranya ini lebih baik? Mungkin cari cara yang out of the box, pemikiran yang di luar pakemnya, di luar kotak, bahasa letterleknya, ya di luar pakem yang ada, harus berpikiran di luar itu. Ya, jadi orang biasanya ditangani oleh pemimpin. Nah, kalau proses ditangani oleh manajer. Perubahan itu ditangani oleh pemimpin. Jadi kan di dalam perusahaan ini ada beberapa aspek. Ada karyawannya, ada aspek prosesnya, ada aspek inovasi perubahannya. Nah, kalau proses itu biasanya ditangani oleh para manajer itu memastikan SOP-nya berjalan dengan baik. Manajemen sumber daya manusia memastikan karyawan bekerja, masuk tepat waktu, pulang juga tepat waktu, memastikan gajinya terbayar dengan baik, memastikan kesehatannya terjaga dengan baik, didaftarkan ASKES dan seterusnya. Manajer produksi memastikan kegiatan produksi itu lancar. Nah, pemimpin ini berinovasi gimana cara perusahaan itu bisa maju pesat, gilang gemilang dengan berbagai macam cara. Mungkin harus produknya di variasi sedemikian rupa. Satu jenis produk ada beberapa varian, karena kan orang beda-beda keinginannya, seleranya. Kayak handphone satu seri gitu ada beberapa warna, ada beberapa tipe. Nah, satu tipe ada beberapa pilihan warna, misalkan motor Honda gitu, Honda Karisma misalkan. Ketika keluar Honda Karisma itu ada beberapa pilihan warna, mungkin antara 2 hingga 3 bahkan 4 gitu kan ya, 4 warna hingga 5 lah maksimal, enggak terlalu banyak. Tetapi tidak tunggal, tipe catnya bahkan sedikit diubah juga tipe bodinya, bentuk, meskipun sama-sama seri. Desainnya ada beberapa yang berupa berbeda, karena beda-beda selera. Yang laki mungkin suka yang sporty, nah, maka desainnya karismanya lebih sporty ada. Mungkin yang ibu-ibu suka yang lebih feminin, nah, nanti warnanya, kemudian desainnya juga beda. Itu pun sama-sama seri. Lebih lanjut, lebih detail. Yang pertama, perbedaan fungsional. Fungsinya, kalau manajer ini mengerjakan perencanaan yang bersifat rutin, terbatas pada bidangnya, bidang tugasnya dia produksi, yang ngawasi kegiatan produksi, ya sudah produksi. Nah, kalau pemimpin ini berwawasan perencanaan yang berwawasan luas, menjangkau ke jauh ke masa yang akan datang, yang tadi itu visioner, visinya jauh ke depan. Nah, kalau manajer, hal yang rutin tiap hari ini targetnya 50 dos dos mie misalnya,
membuat mie, piye carane supaya tercapai target 5 dus itu, 50 dus. Gimana caranya dia mengatur stabilitas produksinya, karyawan 5 orang, harus 5 orang ini masuk, kalau enggak nanti timpang. Nah, itu kan yang dipikirkan kan. Mengatur penempatan staf, barusan saya tadi contohkan. Nah, kalau yang pemimpin menemukan, mengembangkan talenta profesional dalam rangka pembangunan institusi. Menugaskan apa yang harus dikerjakan. Kalau pemimpin menjelaskan apa yang perlu dicapai. Jadi kalau pemimpin Anda sebagai direktur dan menempatkan diri sebagai pemimpin, bukan hanya direktur secara struktural, ya Anda mengatakan bahwa perusahaan ini 15 tahun ke depan kita harus sudah punya 15 cabang di 15 kota yang berbeda misalkan. Oleh karenanya Anda dan kita semua harus bekerja sama, bla bla bla, yang perlu kita capai itu. Nah, nanti kan untuk kesana butuh uang, butuh modal untuk membuka cabang. Nah, oleh karenanya produksinya harus lancar, pemasaran harus mencari pasar yang bagus, harus bisa mempromosikan produk dengan bagus. Nah, manajernya, misalkan manajer produksi, ya ini menugaskan kepada bawahannya, ini loh harus dikerjakan supaya nanti mendapatkan jumlah produksi yang diharapkan. Manajer pemasaran memasarkan dengan bagus, menugaskan bawahannya bagaimana membuat iklan yang baik. Pemimpin ya menjelaskan secara global targetnya tadi itu, ya yang membedakan. Kemudian perbedaan yang kedua tentang perilaku manajerial, bagaimana cara memanage itu. Kalau manajer ini bekerja di dalam batas-batas ruang lingkup tanggung jawabnya, dalam batas-batas atau ruang lingkup tanggung jawab dan memenuhi peraturan, itu manajer. Dia lebih tertarik untuk mengerjakan tugas dengan baik, dengan cara-cara yang sudah ditetapkan. Caranya SOP-nya kayak gini, dia akan mengusahakan SOP itu berjalan dengan baik. Kalau pemimpin ini lebih tertarik memenuhi kebutuhan perusahaan yang lebih besar. Jadi perusahaan itu butuh apa, dia berusaha untuk memenuhi, memusatkan seluruh perhatiannya itu pada pelaksanaan tugas yang benar, mana yang perlu dikerjakan, mengapa itu perlu dikerjakan. Jadi bukan hal yang rutinitas tiap hari, bukan. Dia memikirkan gimana cara bisa berkembang. Oh, saya harus bekerja sama dengan organisasi ini, organisasi A, B, C, D. Dia ke sana untuk melobi. Oh, saya harus membuat iklan yang menarik. Nanti cari ide tentang itu, minta manajer pemasaran untuk mengimplementasikannya dengan baik. Itu perilaku manajerialnya. Kemudian yang ketiga, minat, perbedaan minat. Kalau manajer ini perhatiannya lebih banyak ke dalam, lebih tertarik pada hal-hal teknis daripada kegiatan bisnis keseluruhannya. Ya, technical produksi, bagaimana cara memproduksi, kemudian bagaimana dia menjaga supaya kualitas barangnya terjamin, tidak ada yang cacat produk, zero defect dan seterusnya. Dia akan memperhatikan hal-hal teknis itu kalau dia manajer produksi. Manajer pemasaran juga demikian, dia akan tertarik pada hal-hal teknikal di bidang pemasaran.
siapa yang menjadi pasarnya, kemudian potensi pengembangan pasar lagi siapa. Kalau pasarnya ini berdasarkan pengalaman, tipe atau media pemasaran yang bagus yang mana, dia akan lebih pada hal itu, teknikal. Menjual produk dan jasa yang konkret, menghindari konflik baik dengan atasan maupun bawahannya. Nah, ini beda dengan pemimpin. Pemimpin ini berminat pada penggalangan dukungan dari para konstituen untuk mendapatkan sumber daya, bahkan juga tertarik juga tidak hanya pada hal teknis dalam bisnis, tapi di luar itu mungkin aspek sosiopolitikal, psikologikal dari kegiatan bisnis. Maka sekarang kan banyak juga kan banyak pelaku bisnis, direktur, pengusaha itu yang turun di bidang sosiopolitik, tidak hanya di dalam bisnisnya saja, mungkin karena dia sudah selesai dengan keperluan bisnisnya, maksudnya selesai itu sudah tercukupi di situ, kemudian dia merasa punya tantangan lain, entah berbagai macam motif dan tujuannya, kemudian dia menganggap bahwa konflik itu hal yang wajar, bahkan punya pandangan kalau suatu organisasi tanpa konflik ya tidak akan besar, karena tidak ada perkembangan wacana di situ, pertarungan wacana nggak ada, pertarungan pemikiran nggak ada, ya hanya ya dan ya antara elemen di dalam perusahaan itu. Kalau ada konflik dalam artian di sini yang bisa termanage dengan bagus ya, bukan kemudian perseteruan friksi yang tajam, bukan ya, konfliknya itu bisa di manage dengan bagus. Jadi pemimpin ini mempunyai kemampuan manajemen konflik yang bagus sehingga bisa menghidupkan organisasi itu lebih dinamis, tidak hanya statis bahkan pasif. Kemudian perbedaan dalam memberikan pengaruh. Ya, tadi di awal kita membahas tentang masalah mempengaruhi ini ya. Kalau manajer ini memiliki bawahan, biasanya kekuasaan ditentukan oleh posisi di dalam perusahaan itu. Jadi dia juga mencari stabilitas, kepastian, dan kemampuan untuk mengontrol siapa? Anak buahnya tentu. Bahkan perubahan ini juga perlu dihindarkan, paling tidak ya dikendalikan, kegagalan dihindarkan, dicegah dengan sekuat tenaga. Nah, kalau pemimpin ini dalam skup yang lebih luas, tidak hanya dalam bisnis ya, tidak hanya dalam perusahaan, tapi skup yang lebih luas. Di dalam perusahaan pun juga bisa demikian. Karakteristik dari pemimpin, dia mempunyai pengikut ya. Kalau di luar bisnis ya, misalkan dia pemimpin ormas, dia punya pengikut, dia pemimpin yang karismatik misalkan, sehingga pengikutnya banyak. Kalau dalam bisnis bisa juga ya, meskipun dia jarang berhubungan langsung secara teknikal dengan bawahan, tapi karena dia mempunyai jiwa kepemimpinan ya, dia bisa saja menjadi mempunyai banyak pengikut. Kekuasaan terbentuk dari visi pemimpin, kemampuan mengkomunikasikan visi tersebut kepada pengikutnya. Kalau tadi manajer, kekuasaan ditentukan oleh posisinya dia, karena dia ya bisa mengatur. Kemudian pemimpin ini mencari fleksibilitas, bukan stabilitas, tapi fleksibilitas. Jadi fleksibel, bisa ya disesuaikan dengan kondisinya. Jikalau terjadi perubahan dianggap perlu biasa dan perlu dimanfaatkan.
Jadi adanya perubahan, adanya dinamika, ya dianggapnya dia hal yang biasa, dan malah kalau bisa itu dimanage dengan bagus sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik pula. Nah, kegagalan konsekuensi logis dari usaha untuk untuk berkembang. Kemudian yang kelima, perbedaan pola pikir. Kalau yang manajer ini analitis, konvergen, yaitu menuju pada satu titik. Kalau pemimpin ini harus intuitif, ya, supaya dia punya ide-ide yang luas, dia ya punya punya ide yang bagus. Nah, dia kalau punya intuisi yang tinggi, ya sangat membantu. Tidak fokus pada satu hal, bisa lebih. Kemudian mengambil keputusan memecahkan persoalan bagi pekerja mereka. Kalau pemimpin memberikan pengarahan, kebebasan juga kepada pengikut untuk mengambil keputusan, didorong untuk memecahkan persoalan mereka sendiri secara bertanggung jawab. Nah, tidak hanya disuruh sana sini, tetapi juga diberikan kebebasan, diberikan tanggung jawab, diberikan kewenangan, kepercayaan. Silahkan menyelesaikan permasalahanmu sendiri, permasalahan di divisimu. Misalkan ini direktur yang pemimpinnya, ada persoalan produksi, direkturnya tinggal bilang yes, terserah, atau saya tahunya permasalahan selesai sebaik-baiknya bagi perusahaan. Saya percayakan kepada Anda sebagai manajer produksi. Tidak kemudian menekankan kepada tugas-tugas yang ada, mendirect atau mengarahkan hal-hal yang harus dikerjakan secara detail. Nah, bukan itu tipe seorang pemimpin yang baik, karena nanti bisa jadi bawahan kita enggak berkembang. Kalau kemudian dikasihkan amanah, kepercayaan, tanggung jawab, wewenang lebih, maka bawahan kita itu, pengikut kita akan berkembang, ya. Ini masih sama tentang karakteristik kepemimpinan, tetapi kalau tadi perbedaannya dengan manajer, kali ini di dalam kepemimpinan itu sendiri. Nah, ini ada paradigma lama juga paradigma baru dalam kepemimpinan. Ya, yang pertama, paradigma lama ini eranya adalah era industri. Kalau yang paradigma baru era informasi, sehingga sangat menghargai banyaknya arus informasi yang ada informasi, kemudian dicek dan dicek, dijadikan data, kemudian untuk mengambil keputusan. Karena era informasi yang seperti ini, maka dia harusnya juga lebih terbuka. Ada layanan komunikasi antara pemimpin itu dengan seluruh anggota organisasi. Jadi tidak birokratis untuk mencapai akses dari si pemimpin. Mau ketemu pemimpin, birokrasinya lama, sehingga otomatis informasinya dari bawahan juga akan lama. Juga informasi dari atasan, dari pemimpin ke bawahan juga bisa jadi akan lama.
Kemudian paradigma yang lama ini menjaga stabilitas. Nah, ya hampir sama ya. Jadi dengan karakteristik dari manajer tadi. Ini paradigma yang baru, ada perubahan, bukan stabilitas, tapi perubahan. Pemimpin ini harus membuat perubahan-perubahan dalam suatu organisasi. Ganti pemimpin, ganti ketua, ganti kepala, ya harus ada sesuatu yang berubah juga. Nggak hanya cuma berubah orangnya, tetapi berubah, ada perubahan aktivitasnya, ada perubahan program kegiatan dan seterusnya. Ya, tidak hanya itu saja. Paradigma baru lebih pada pemberdayaan, memberdayakan anak buah tadi itu. Ya, diberikan amanah, tanggung jawab, kepercayaan, bukan pengendalian. Kalau itu kendalian nanti terkekang, dikekang, dia nggak bisa ngapa-ngapain bawahannya. Karena apa? Yang lama itu karena takut bersaing dengan bawahannya juga. Siapa tahu nanti bawahannya menggantikan saya. Jadi baru berkuasa sudah takut kehilangan jabatan. Nah, itu yang nggak baik. Jabatan, posisi itu adalah titipan saja, amanah. Jadi kalau kemudian suatu saat lepas, itu sunatullah, nantinya juga akan mati. Ya, jadi nggak usah takut bersaing dengan bawahannya. Jikalau Anda punya usaha, ada manajer, ada ini, jadi tanamkan bahwa kita harusnya berkolaborasi, jangan terjadi persaingan di antara karyawan sendiri yang kemudian menjadi persaingannya tidak sehat bagi lingkungan organisasi. Kalau persaingan kemudian berlomba-lomba untuk bekerja yang terbaik, ya oke, baik itu. Tetapi kalau kemudian adanya persaingan tersebut kemudian menimbulkan pemberdayaan yang nggak ada, dikendalikan anak buahnya supaya nggak bisa ngapa-ngapain, nah itu yang jadi persoalan. Ya, paradigma lama juga menyeragamkan, seragam pemikiran, seragam wacana. Nah, kalau paradigma baru ada perbedaan wacana, biasa dapat kritik, ya harus siap pemimpin seperti itu. Jangan alergi kritik, harus siap dikritik, diberi masukan, karena kita harus siap berbeda. Bahkan dengan adanya perbedaan pendapat itu nanti akan menjadi ya organisasi lebih hidup, wacana-wacana jadi banyak yang muncul. Nah, ini menurut Auckland ya. Menurut Auckland ada 10 elemen proses kepemimpinan yang kepemimpinan kualitas. 1, mendemonstrasikan kepemimpinan. Jadi di sini maksudnya tindakan, memberikan contoh, ada inisiatif, memimpin para bawahan, pengikut, jadi memberikan inspirasi. Jadi dia mendemonstrasikan kepemimpinannya, dia memberikan contoh, suri tauladan, menginspirasi. Kemudian yang kedua, membangun kesadaran. Jadi membangun kesadaran ini meliputi pendidikan secara mandiri pada proses kepemimpinan kualitas, mendiskusikan kepemimpinan kualitas dengan rekan, komunikasi horizontal. Dan yang ketiga, keterbukaan lini komunikasi. Jadi meliputi komunikasi vertikal, horizontal, komunikasinya bisa bebas, terbuka. Kemudian yang keempat, menciptakan dorongan ya. Ini dorongan, menciptakan dorongan untuk mencapai tujuan. Jadi ya dia harus mendorong, memotivasi supaya semua orang akan fokus untuk mencapai tujuannya, tujuan perusahaan. Ya.
tujuannya masing-masing ya urusannya masing-masing, asalkan baik, bersaing dengan baik, bekerja dengan baik supaya dapat bonus yang banyak misalnya, itu urusannya masing-masing. Kemudian yang kelima, fokus pada pelanggan. Nah ini sekali lagi sering kita temui ya, karena ini memang pembahasannya di manajemen kualitas, mau di TGM, bab TGM, kemudian di kemarin service quality dan seterusnya. Ya, fokus pada pelanggan ini menjadi elemen kunci, key elemen ya. Kemudian yang keenam, pengembangan kerja tim. Ini meliputi pengembangan tim, bekerja dengan mengadakan perbaikan proses secara terus menerus dan berkesinambungan. Kemudian yang ketujuh, memberikan dukungan, fasilitas apa, keterampilan dinaikkan, ditingkatkan, pendidikannya, pengetahuan ditingkatkan ya, maka ada pelatihan. Kalau perlu ada pendidikan, distudikan, diberikan izin untuk studi, minimal demikian. Sudah enggak memberikan fasilitas untuk studi lanjut, misalkan S2, S3, memberikan izinnya pun enggak, ayo enggak mendukung suasana untuk tumbuh kembang, membangun tanggapan dan kepercayaan. Nah, ini mendengarkan ide setiap orang, di tanggapan orang karyawan didengarkan, dan mendukung kontribusi individu ya. Kalau kemudian kita mendengarkan ide setiap orang, kita kan otomatis menaruh kepercayaan kepada orang yang kita dengar, siapa tahu masukannya baik. Nah ketika orang dipercaya, ya dia akan percaya pada kita juga. Pemimpin saya bagus, pemimpin saya akan mengakomodir semua pendapat, yang baik diseleksi, yang baik akan dilaksanakan, yang jelek disaring. Kalau toh ide saya tidak dipakai, itu karena memang ide saya kurang bagus, sehingga dia percaya, bukan karena tidak disukai, bukan karena wah mungkin dia nggak suka ya sama saya ya. Nah, dia akan punya kesadaran seperti itu. Dan yang ke-9, menciptakan lingkungan yang mempromosikan continuous improvement. Ini juga di elemen juga customer oriented, fokus pada pelanggan, kemudian continuous improvement selalu muncul ya. Kemudian yang ke-10, menggunakan tim untuk melaksanakan proses, tidak dikerjakan sendiri. Kan kita pemimpin, Anda pemimpinnya, pemimpin usahanya, Anda bisa saja melakukan itu semua ya, memberikan contoh yang bagus juga, tetapi ya apa semuanya akan dikerjakan sendiri ya kan butuh tim, sehingga ya dilaksanakan secara tim juga. Oke, itu tentang KB1, kegiatan belajar pertama. Istirahat 1-2 menit sebelum kita menuju ke KB2. Kalau ada pertanyaan silahkan diluncurkan.
Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua ini KB2, silakan dibuka kegiatan belajar 2 tentang kepemimpinan transaksional dan transformasional. Apa itu perbedaannya? 1 menit juga. Perbedaan transaksional dan transformasional. Perbedaannya apa? Coba 1 menit. Apa? Perbedaannya apa? Ya wis. Jadi kalau transaksional ini ada transaksi mempengaruhi pengikutnya itu dengan cara memberikan imbalan dengan apa yang telah mereka lakukan ya, jadi ada semacam transaksi ya, mungkin bisa saja transaksinya itu dengan upah, dengan fasilitas yang ada, bonus-bonus dan seterusnya. Nah, kalau pemimpin transformasional ini memotivasi pengikutnya untuk bekerja untuk mencapai sasaran organisasi. Ya, bisa ditunjukkan dengan 4 perilaku karismatik, inspiratif, konsiderasi individu maupun juga stimulus dari intelektual si pemimpin itu. Kalau ini dalam bisnis ya tidak semata-mata kemudian memberikan gaji saja, tetapi pemimpin yang karismatik ini dia juga menginspirasi. Dia juga dengan kecerdasannya dia merangsang atau merangsang si anak buahnya untuk melakukan inovasi-inovasi, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan atau mungkin memberikan masukan-masukan kepada perusahaan. Jadi tidak hanya sekedar kemudian saya bayar Anda karena Anda sudah bekerja dengan saya. Tidak hanya demikian, tetapi dia juga gaji diberikan karena memang itu adalah reward yang harus diberikan ketika karyawan kita sudah melakukan tugasnya dengan baik. Tetapi di samping itu juga dia harus memotivasi, dia memberikan inspirasi, dia menstimulus dengan pengetahuan-pengetahuannya, sharing dengan karyawannya, memberikan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dengan demikian nanti ke depan si karyawan ini bawahan akan lebih enjoy, lebih mudah untuk melakukan suatu kegiatan, lebih mudah digerakkan. Tidak hanya sekedar ketika Anda butuh karyawan itu bergerak, mereka nggak bergerak karena nggak ada uangnya kan gitu. Ya, nilai negatif dari transaksional seperti itu, seolah nanti si karyawan akan menggantungkan imbalannya apa, wani piro. Nah, gitu. Ini kita ke depan harus punya inovasi produk yang bagus. Coba dalam 1 minggu ini tolong kumpulkan ide-idenya supaya nanti kita akan kembangkan menjadi produk yang baru. Dijawab masing-masing karyawan membatin wani piro moh. Tapi kalau bisa menginspirasi, memotivasi dengan baik, karyawan akan melaksanakan demi kemajuan perusahaan juga. Kelompok kerja dan tim kerja. Ini kelompok atau tim apa pengertiannya?
Pengertiannya adalah kumpulan dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling tergantung serta bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi ada kelompok ya yang di dalamnya ini terdiri dari beberapa individu. Mereka saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain ya. Mereka berinteraksi untuk mencapai tujuannya. Mengapa mereka ini berkelompok? Satu, karena alasan keamanan, bisa juga karena kedudukan. Karena keamanan ini mungkin kalau di luar alasan bisnis ya, mungkin ini sama-sama di negeri perantauan, maka kita membentuk suatu organisasi apa, Laskar apa itu Cirebon misalkan, atau organisasi apa lagi, karena ada kesamaan visi, kesamaan alasan, atau mungkin karena yang kedua karena kedudukan. Jadi posisi keanggotaan individu dalam suatu kelompok dapat membuat seseorang merasa lebih berarti, memiliki kedudukan ya. Karena ya menurut teorinya Maslow kan demikian, ada self esteem ya, ada self actualization, ada keinginan untuk beraktualisasi diri, kemudian diakui oleh orang ya, itu manusia. Kemudian yang ketiga ini self esteem, kepercayaan diri. Ini kelompok itu bisa membuat dia lebih pede karena merasa dirinya berkelompok. Mungkin kalau sendiri dia nggak berani lewat jalan tertentu, tapi karena berkelompok malah kemudian mengabaikan pengguna jalan yang lain. Kalau kampanye itu berkelompok, yang lain diganggu malah kenyamanannya dalam berkendara ya, karena berkelompok mereka. Kalau sendiri pakai helm, spion kaca spion motornya aja 2 dipasang, pakai apa lagi, jaket dan seterusnya. Giliran sudah berkelompok kampanye misalkan, nggak pakai helm, spion dicopoti, knalpot dilubangi, cuman pakai kaosan. Ya karena sudah berkelompok kemudian percaya dirinya meningkat. Kemudian karena alasan afiliatif, jadi karena sama-sama satu kelompok ya, sama-sama dari daerah A, sama-sama dari ormas A, sama-sama dari ini, kemudian membentuk satu kelompok. Atau juga karena kekuasaan, hampir sama dengan status, tapi di sini lebih pada ya dia mempunyai pengaruh, wewenang, power yang dimiliki. Kemudian juga ada karena persamaan tujuan, maka kemudian dia membuat suatu kelompok. Nah, kelompok ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu kelompok kerja atau grup, dan yang kedua adalah kerja tim. Apa bedanya? Nah, ini kalau menurut Berlo tahun 60 ini, kelompok kerja atau work group, kelompok kerja atau work group itu kelompok yang saling berinteraksi, terutama membagikan informasi, membuat keputusan untuk membantu masing-masing anggota. Jadi mereka saling sharing informasi untuk membuat keputusan, untuk membantu masing-masing anggota. Namun tanggung jawab di atas bidang kerja masing-masing berada pada anggota kelompok tersebut. Tanggung jawabnya masih pada
orang-orang tersebut, individu-individu tersebut, tapi mereka berinteraksi, bekerjasama, membagi informasi. Ya, kayak Anda mengerjakan tugas bareng-bareng, tugasnya individu, tapi Anda Anda ngerjainnya secara berkelompok, ketemu gitu, kemudian sharing, ini caranya bagaimana, caranya begini, ada yang ngajari, oh ya sudah, kemudian yang lain mengerjakan. Jadi ada yang ngajari, ada yang intinya masih mengerjakan PR-nya masing-masing. Sedangkan tim kerja atau teamwork, ini kelompok di mana usaha yang dimiliki tim menghasilkan performance yang lebih besar daripada input masing-masing individu. Jadi ini hasilnya hasil dari tim, kemudian tanggung jawab bersama tim, sehingga kalau diakumulasi ini nanti hasil yang atau performa yang dihasilkan ini jauh lebih besar dari masing-masing tim ini, masing-masing anggota individu. Ini ada perbedaan antara kelompok dan tim menurut Robbins. Ini sasarannya dia membagikan informasi, ini performance kelompok. Kalau sinergis ini netral, tim positif. Tanggung jawab kelompok pada individu, tanggung jawab pada tim, bisa individu, bisa bersama, bisa bersama-sama bertanggung jawab. Kemudian keahlian saling melengkapi. Kalau di kelompok bisa saja acak, juga bermacam-macam. Dua, teamwork, kemudian work group, bedanya. Yang menurut Duff juga masih membahas perbedaan antara kelompok dan tim. Kalau kelompok ini telah direncanakan, pemimpinnya yang kuat. Kalau tim, peran kepemimpinannya itu berotasi dan ada pendelegasian, delegasi tugas. Ini kelompok seperti tadi, tanggung jawabnya ada pada individu. Kalau tim bisa saja individu, juga bisa semua orang. Tujuan untuk kelompok dan organisasi ini pada tim ini, pandangan tim itu. Yang beda lagi adalah bekerja dalam batas satu organisasi atau perusahaan. Nah, ini bisa saja tidak terbatas hanya pada organisasi atau perusahaan. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini peran tim dan manajemen kualitas. Peran tim dalam manajemen kualitas. Ketika kita ada di dalam satu tim, kita sebagai anggota dalam satu tim, nah anggota ini dituntut untuk berperan aktif, memberikan pendapat, suaranya, terutama dalam pengambilan keputusan. Ini kalau kemudian di dalam suatu organisasi ya, seperti kemarin saya lihat di BEM itu ya, sedang ada pemilihan ketua BEM. Nah, semua mahasiswa ini kan adalah anggota organisasinya. Nah, Anda dituntut untuk berperan aktif, minimal dalam kaitan pemilihan suara ini ya, memberikan pendapatnya, memberikan suaranya, ya, memberikan suaranya, sehingga nanti terbentuk suatu kepengurusan yang baru, BEM yang baru. Kita warga negara Indonesia sebagai satu anggota organisasi yang besar, yaitu bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita sebagai penduduknya, sebagai anggota yang baik. Nah, ya kalau ada pemilu ya memberikan suaranya sebagai warga negara yang baik, memberikan suaranya, itu sama. Nah, gimana kalau dalam bisnis perusahaan? Ya sama saja. Ketika
ada rapat-rapat, kan mesti juga ada rapat, nggak mungkin tidak ada rapat ya, mesti ada rapat bisa saja Anda dilibatkan, atau Anda melibatkan karyawan punya serikat pekerja misalkan, dimintai suaranya, dimintai pendapatnya, bagaimana baiknya untuk masalah hal penggajian misalkan, dan seterusnya, fasilitas dan seterusnya, berikan suaranya. Nah, Anda kalau sebagai anggota tim ya berikan suaranya. Kalau Anda sebagai pemimpin, berikan saluran-saluran sehingga anggota tim itu bisa memberikan suaranya, jangan disumbat salurannya. Nah, kemudian ini ada beberapa teknik pengambilan keputusan dalam tim. Yang pertama adalah brainstorming. Ini teknik pengambilan keputusan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin suara dari anggota kelompok. Jadi misalkan Anda punya 5 orang karyawan, ya 5-5-nya Anda ambil pendapatnya, kemudian kita dengarkan, kita saring, kita putuskan bersama-sama, mufakat. Karena cuma 5, kemungkinan untuk mendengar semua suara itu mudah. Kalau karyawan Anda 1000, ya melalui perwakilan, mungkin divisi ini A, B, C, D, masing-masing ini ada beberapa orang pemimpinnya, supervisornya, dari manajernya, dan seterusnya. Ya, mungkin tidak bisa semua brainstormingnya, tidak semua orang didengarkan suaranya, maksudnya diminta suaranya karena jumlahnya sangat banyak. Kemudian kecuali kalau pemilihan tinggal nyoblos los, nah itu beda, itu mudah, tinggal nyoblos kemudian dihitung suara terbanyak berapa, gampang. Tapi kalau kemudian kita mau musyawarahkan sesuatu mungkin akan lama, maka bisa dengan perwakilan. Yang kedua, nominal group teknik. Nominal group teknik ini teknik pengambilan keputusan dengan mengadakan pertemuan setiap anggota kelompok. Jadi pada setiap kelompok, setiap grup, kemudian dilakukan pertemuan, kemudian diambil keputusan. Nah, masing-masing nanti di dalam kelompok tersebut akan mengeluarkan pendapatnya beserta argumen-argumennya. Ya, caranya bisa si anggota menuangkan ide pendapatnya. Idenya kemudian dipresentasikan. Kelompok lain kemudian mendiskusikan. Kelompok kemudian mendiskusikan, kemudian diambil keputusan berdasarkan yang paling manfaat atau keputusan terbesar. Itu nominal group ya. Ada lagi teknik yang ketiga, yaitu Delphi teknik. Delphi teknik ini teknik pengambilan keputusan yang hampir sama dengan nominal group teknik juga, tapi anggota tidak mempresentasikan pendapatnya. Jadi langkahnya, masalah dikemukakan. Nah, ini permasalahan adalah berapa UMR di perusahaan ini misalkan. Meskipun sudah ada aturan dari provinsi, tapi kita pengen tahu dari Anda seberapa besar bonusnya, jadi take home pay-nya nanti totalnya berapa, misalkan seperti masalahnya. Kemudian yang kedua, setiap anggota tidak menyebutkan identitasnya, mengajukan pendapat atau idenya. Jadi tidak setiap anggota menyampaikan. Dan yang ke C, hasilnya didiskusikan kepada seluruh anggota. Kemudian yang ke D, bila ada yang tidak setuju, langkah-langkahnya kemudian diulangi lagi, masalahnya disampaikan, nanti ada beberapa anggota mengajukan pendapatnya, kemudian didiskusikan hingga tercapai suatu keputusan. Itulah Delphi teknik. Kemudian kita lanjut ke kelompok belajar ketiga. Ini masuk pada total quality leadership-nya, kepemimpinan dan kerja tim dalam PTGN.
sini ada beberapa tipe tim ya. Yang pertama functional team, kemudian cross functional team, kemudian ada self directed team. Sini ada 3 macam tim, 3 tipe tim. Nah, kalau yang functional team ini pengelompokan individu karena kegiatannya kemudian pusatnya pada pusat pada pemimpin, kemudian ini hubungan secara vertikal. Jadi functional team ini pengelompokan individu karena kegiatannya yang sama-sama fungsinya. Ini kerjaannya adalah bagian produksi, memproduksi sesuatu, maka dikelompokkan dalam departemen produksi. Ini kerjanya memasarkan, maka dikelompokkan dalam tim pemasaran. Fungsinya memasarkan, fungsinya memproduksi, fungsinya administrasi, fungsinya keuangan. Itu. Kalau yang cross functional team ini organisasi tanpa batas. Kemudian ini pemimpin memberikan kekuasaan, tim dengan tujuan khusus, tim penyelesai masalah. Jadi tidak tersekat pada fungsi-fungsi dari anggota tersebut, tetapi ini lintas, ya, tidak terkelompok pada satu fungsional atau satu tipe pekerjaan, tetapi lintas kerja, ya, timnya lintas departemen, lintas divisi, cross functional. Nah, kalau yang ketiga ini self directed team, ini karakteristiknya otonomi, jadi dia menentukan batas sendiri, otonom. Pusatnya pada siapa? Pada anggota. Tim dikelola sendiri, jadi dia otonom. Ada otonom kalau di itu kan kayak ini ya, UT ini kan badan otonomnya PPI ya. Kemudian ada PKBM punyanya PPI ya, KPC, KPA, KPB kan, dia otonom mengurusi dirinya sendiri ya, dia mengurusi organisasinya sendiri. Kemudian ini kebutuhan akan pemimpin tradisional semakin meninggi di sini ya. Untuk fungsional tim, kebutuhan akan pemimpin tradisional semakin tinggi untuk fungsional tim. Sebaliknya kalau self directed tim, ini kebutuhan kepemimpinan tim di sana. Semakin ke sana ini kebutuhan pemimpin tim, kalau di sini kebutuhan pemimpin tradisional. Nah, ini tengah-tengah, in between, yang cross functional team. Nah, ini kemudian kita kembali lagi ke TQM, kita sangkutkan dengan TQM karena membahas tentang PQL, Total Quality Leadership. Jadi ciri pemimpin TQM yang handal adalah dia mempunyai semangat misi, punya target, komitmen pada mutu. Nah, penting ini karena kita bahas tentang mutu. Kalau target sama misi tadi kita udah ulang-ulang. Nah, dia punya komitmen terhadap mutu. Karena TQM, Total Quality Management, menghasilkan suatu proses yang bermutu, hasil yang bermutu. Perlu pemimpin yang dia komit pada mutu, mendukung perubahan, mampu mengadakan kontak dengan pelanggan, karena untuk menyerap aspirasi, menyerap kemauan pelanggan seperti apa. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kerja tim ada 4 hal: adanya kesepakatan dalam mencapai tujuan, ketaatan anggota terhadap peraturan tim, kemudian keadilan, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Hal yang penting dalam kerja sama tim ya, ini mulai dilatih ketika nanti Anda
dihadapkan suatu hal, misalkan balik Indonesia kemudian kerja di suatu tempat bersama dengan tim, nah ya Anda harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan, taat pada peraturan-peraturan, kesepakatan pada taat pada kesepakatan. Kemudian ini 8 elemen penerapan TKL. Lagi-lagi ya, sekali lagi ini keluar lagi, yaitu fokus pada pelanggan. Komitmennya jangka panjang, komit untuk seterusnya, tidak hanya dalam saat ini saja. Kepemimpinan dan dukungan manajemen puncak bersama dengan TGM ya. Kemudian yang keempat, pemberdayaan seluruh personel, kerja sama tim. Jadi tugasnya pemimpin tadi memberdayakan seluruh anggota. Kemudian komunikasi yang efektif dengan semua aspek, semua elemen organisasi dan di luar organisasi. Kemudian yang keenam, kepercayaan analisis proses secara statistik, komitmen terhadap pelatihan dan mendukung pemberian penghargaan. Nah, ini mata kuliah ini isinya hafalan doang nih. Key poinnya di ini saja, diperhatikan. Fokus pada pelanggan, komitmen pada mutu, komitmen pada komitmen jangka panjang dan seterusnya. Jadi key poinnya untuk masing-masing topik nanti dipegang supaya menghafalkannya tidak terlalu banyak, karena mata kuliah ini teori semua ya, tidak ada hitungan sejauh ini. Kalau ada hitungan paling tidak bisa mengurangi tingkat hafalan. Jadi kesimpulannya ini TGM memerlukan dukungan penuh dari pemimpin, peran aktif anggota sangat dibutuhkan, pemimpinnya mendukung penuh, anggotanya aktif. Kemudian TKL ini strategi yang terintegrasi mencapai kepuasan pelanggan yang melibatkan seluruh elemen tadi, baik itu pemimpin maupun anggota. Kayak gitu. Jadi karena TKM ini memerlukan dukungan seluruh elemen organisasi, pemimpinnya yang mendukung, kemudian anggotanya yang aktif. Nah, maka TKL ini total quality leadership ini merupakan strateginya supaya bisa mencapai kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Ya, caranya yang terintegrasi atau strateginya yang terintegrasi. Saya pikir itu teman-teman sekalian. Jam 11 lebih 2 menit. Kalau ada hal yang perlu disampaikan, silahkan. Oke, seandainya tidak, akan saya tutup sampai di sini. Tugas 2, meresum kegiatan belajar 3 dan 4 ya pada modul 4 kemarin tentang service quality. Jadi tugas 2-nya silahkan di meresum ya modul 4 yang kegiatan belajar 3 dan 4. Oke,